Ayah sering mengungkapkan, tidak akan pernah lahir kebenaran, tidak akan pernah ada kebaikan dalam kehidupan kalau dalam hati kita masih ada kedengkian dan kesombongan. Nyo punca. Tanya mandumna tujuan. Menyetujuannya kan mendasar daripada kaedah Islam, kaedah agama, maka akan banyak hal yang tersalah ataupun saling menyalahkan antar sesama. Dalam media sosial orangnya bermacam masalah. Padahal nyo medianya Rasulullah juga kalian sampaikan. Kita tidak bisa lari daripada segala yang telah terjadi di kemata orangnya. Yang be tayak pikir politik gelah dengan agamanya be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat demokrasi, terima kasih kembali bertemu dengan saya Akmal Abzal dalam program Seramo Demokrasi. Program yang membahas Aceh dari masa ke masa dan Aceh dalam beragam dinamika. Hari ini kita mengupas sebuah tema, mencaci maki dan menfitnah bukanlah risalah dari Rasulullah. Tema yang cukup urgen dibahas di sini dan saat ini. Di studio telah kita undang guru kita bersama, Abiyah Jinib, untuk mengupas tema yang kita angkat. Assalamualaikum Abiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiban haba sehat Abiyah? Alhamdulillah sehat dan karab sehat. Dalam kondisi yang super sibuk, dinamika beragam kondisi Aceh, baik dalam persoalan agama, sosial, budaya, termasuk dalam hal terakhir ada dinamika politik, Abiyah ya. Ya. Tapi yang kita sayangkan seakan-akan dinamika hari ini menunjukkan indikasi Islam seakan-akan sudah dikesampingkan, sehingga caci maki, memfitnah, menghasut, merendahkan itu menjadi realita harian yang kita temui. Apa sebabnya Nabiyah? Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa dan membutuhkan logika yang luar biasa juga untuk tak cerna, tak sikapi. Saya berterima kasih yang pertama kepada pihak studio yang telah meminta waktu ataupun memberi kesempatan untuk berbicara seala kadar dengan tema yang barusan kita ungkapkan, yaitu cacian, makian, hinaan dan lain sebagainya. Itu tidak pernah ada dasar daripada baginda Nabi. Ini luar biasa. Cuman menyatakan yang dari mana asal mula itu bisa terjadi. Padahal itu sama sekali tidak pernah terjadi pada masa baginda Nabi. Kita telah memeriksa semampu dan menganalisa ke arah itu juga semampu karena kita terbatas, tetapi belum pernah kita bisa mendapati ataupun nampak dalam penelitian ada izin caci maki. Tidak ada. Baik dalam Al-Quran, dalam hadis baginda Nabi ataupun asar para sahabat, dan juga kalam mau'idhah daripada para ulama. Langsung saja menyatakan yang pekon meno kejadian nangkro getanya orangnya dari pat sumber dan pekon lagi ya. Jadi seolah-olah uronyo hanali harapan dari arah mana getanya memulai kembali kepada arah yang lebih baik. Jadi alhamdulillah dengan suasana yang sedemikian rumit yang tanyo hadapi uronyo, lebih-lebih generasi masa kini. Getanyo hanya bisa mengelak daripada ilmu ataupun ketentuan-ketentuan dalam kaedah ilmu yang telah disampaikan oleh para guru-guru dan yang terakhir di antara yang menyampaikan itu adalah almarhum. Almarhum ayah di Jinib ataupun ayah Sub. Wate tadenge pakan lagi nyo kejadian. Ayah sering sampaikan. Terjadi hal yang
tanyo bicarakannya, cacian makiannya seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Kenapa begini? Padahal harapan getanyo urang Aceh khususnya, kita ingin hidup lebih baik, ingin hidup lebih tenang, ingin hidup lebih damai dengan dalam segala keadaan. Rupanya menurut hemat yang kalih nepariksa dan tanyo juga tak pariksa, tak analisa. Ayah sering mengungkapkan, tidak akan pernah lahir kebenaran, tidak akan pernah ada kebaikan dalam kehidupan kalau dalam hati kita masih ada kedengkian dan kesombongan. Nyo punca. Pekan cacian makiannya karena tanyo yo terkadang. Hai patih le getanyo. Mungkin le getanyo sudah terlalu jauh berharap. Ya. Tiba-tiba hana truk harapan. Ya. Kejadian kecewa perasaan. Ujung-ujungnya saling menjatuhkan. Lebih-lebih dengan era yang terjadi pada saat ini. Betul. Dan menjelang demokrasi yang akan terjadi di depan mata. Ayah juga nak sampaikan, nyo segolom tak pegah panjang lebar. Tak ingat pesan almarhum yang kalah nepeti daripada bermacam kitab. Pernah pegah. Innamal mu'minuna ikhwah. Tidak ada alasan kita saling bermusuhan. Sesungguhnya sesama muslim, sesama beriman, Allah telah menggambarkan kita ini adalah saudara. Kenapa mesti ada permusuhan? Kenapa masih ada saling memfitnah antar antar kelompok dan lain sebagainya? Yang jelas adanya uronyo tengah terjadi. Abia, dalam kondisi hari ini seperti Abia paparkan dan telah disampaikan oleh almarhum Allahumma yarham Ayah Sub tempo hari, menunjukkan juga kondisi yang disampaikan oleh almarhum itu hari demi hari semakin masif. Buktinya bukan hanya di alam nyata, tapi alam maya pun media sosial itu dipenuhi dengan caci maki dan seterusnya. Ya. Jadi ini juga salah dan sangat salah. Karena bermedia ini sebenarnya ingin menyampaikan informasi yang benar. Tetapi di saat ada sesuatu yang tersembunyi dalam hati orang yang menyampaikan, maka akan timbul kecurangan. Makanya semuanya innama sesungguhnya innama a'malu binniyat. Tanyo mendumna tujuan. Iya. Menyetujuannya kan mendasar daripada kaedah Islam, kaedah agama, maka akan banyak hal yang akan banyak hal yang tersalah ataupun saling menyalahkan antar sesama. Dalam media sosial orangnya bermacam masalah. Betul. Padahal medianya Rasulullah juga kalian sampaikan. Kita tidak bisa lari daripada segala yang telah terjadi di kemata orangnya. Betul. Tentang Facebook, teman watenya hana gebuhnan Facebook dari Rasulullah. Iya. Karena awak pegang Facebook di dalam lahir. Iya, betul. Tapi kita harus mengakui apa yang Rasulullah sampaikan itu semuanya sudah ada daripada takdir Allah. Allah kalian nepegah bak Rasulullah, Rasulullah kalian nepegah bak para sahabat. Akhirnya menyatakan pelajari truk bak katanya. Yang bek tayak pikir politik gelah dengan agamanya be. Oke. Abia, apakah nak kaitan ketika orang menggunakan media sosial, padahal Abia sendiri juga aktif di media sosial yang bisa meningkatkan partisipasi para pendengar mengikuti kajian Abia. Apakah mereka tidak yakin dengan hal-hal positif juga? Viewer mereka itu akan lebih tinggi. Kenapa harus dengan caci maki, memfitnah dan seterusnya? Jadi nyan mendum kan. Kipan tanek pegah, menyatakan kredit tanek pegah dari sononya lagi kenapa nyangkau. Nyan tergantung lingkungan dan persahabatan. Bandum kehidupan getanyonyo diarahkan oleh kebiasaan. Sebenarnya Rasulullah kawai kan pegah. Putranan fahsyul kalam. Fahsyul kalam. Akan terjadi nanti pada akhir zaman di kalangan umatku yang memang pada waktu itu rentan dengan segala berita bohong dan lain sebagainya. Rasulullah menggambarkan dengan istilah fahsyul kalam. Apa itu fahsyul kalam? Tersebarnya pembicaraan dalam detik. Nyo media yang dimaksud Rasulullah. Betul. TikTok,
Instagram dan lain sebagainya. Tapi kitanya pura Rasulullah hana gitu katanya. Betul. Sebenarnya yang dalam Al-Qur'an al-yauma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina, itu sebenarnya sudah terjawab daripada masa Rasulullah dan akan terjawab pula setelah Rasulullah tiada, karena Allah telah menyampaikan semuanya Muhammad sudah dalam konteks kesempurnaan. Artinya kaidah kalian memilih Nabi, kalian pernah oleh Rasulullah, menyomono kejadian, meno keselamatan, menyomono kejadian, meno cara terhadapi di lapangan dan lain sebagainya. Di saat terjadi yang nepegah oleh Nabi fahsyul kalam, akan terjadi secara mudah penyebaran berita secara cepat, online. Langsung juga. Nyoki cara terhadapi lagi. Maka ingat, pada setiap konten ataupun piti-piti yang kali kepegat-pegat le urungnya, memang adanya pura-pura, tapi kenyataan luar biasa dan nyata. Betul. Hal yang pura-pura yang seperti Abia sampaikan itu nyatanya pahit sekali ketika itu menimpa orang lain. Dan yang paling mirisnya Abia adalah ketika mereka ketika mengudara, mereka menganggap itu bersenda, hura-hura, tapi kan narasi-narasi yang keluar dari mulut mereka itu bukan hanya caci maki, tapi sudah mengarah kepada memfitnah dan membunuh karakter orang lain, Abia. Ya, makanya Rasulullah telah menyampaikan dari dulu, hadisnya sahih, laisal mu'min bita'an wala la'an wala fahishil badi. Tidak sempurna keimanan seorang kamu, kata Rasulullah. Kamu itu bukan orang mukmin. Sebenarnya dia telah beriman. Cuman dia bukan dalam tahap menyempurnakan iman. Dan ini berbahaya. Orang beriman tidak mengamalkan sesuai dengan aturan, ini akan berhadapan dengan neraka wailun nanti, bahaya. Masya Allah. Karena Jibril telah menyampaikan secara nyata pada baginda Nabi, fawailul lilladzina amanu billah walam yukutu biqadaillah. Muhammad, sampaikan pada umatmu, Allah sudah mengkabarkan, celakalah orang beriman. Artinya neraka wailun akan menanti mereka. Itu orang beriman, kata Jibril. Rasulullah terkejut dan Rasulullah bertanya, kenapa bisa orang beriman masuk neraka? Singkat, Jibril menjawab, walam yukuta biqadaillah. Mereka beriman kepada Allah, tapi sekalipun mereka tidak pernah mau menunaikan perintah Allah. Mereka tidak pernah mau meninggalkan larangan Allah. Meiman babah buat lagi biasa. Nyo tinggal huruf kiamat, tamang neraka kan gara-gara iman, kan gara-gara hana iman, tapi gara-gara kita tidak senang dengan aturan Allah. Rasulullah kalian pegang, hana sempurna iman, kan urung mukmin katanya nyo. Nauzubillah min dzalik. Mamnya kan Nabi kan pegang mana? Udah tanya kong kandonya atau. Betul. Yang buat di hadapan ada kematian, dan nanti yang paling besar adalah persoalan pada hari kiamat. Dengan gara-gara tajak udonya kesebab tamu neraka, gad baik tajak tadi. Menanlah kira-kira. Betul. Tetapi karenanya adalah kali gejuk oleh Allah Ta'ala. Allah mengundang kita ke dunia. Tugas kita bukan untuk mencaci maki antar sesama. Betul. Tugas kita saling melindungi. Sesuai dengan sunnatullah, sunnah Rasulullah. Nabi juga nepegah. Menyegata orang beriman, gata saling mencaci maki. Yang kedua, saling melaknat antar sesama. Dan yang kelih, wala fahishin, gata ruh urang pegahaba yang hanalaga. Artinya temunaklah kah ke macam dum dengan kemarahan. Ini menandakan imanmu sedang dalam bermasalah. Maka Gedanyo berharap kepada Gedanyo Bandung dan generasi-generasi Gedanyo pada masa yang akan datang. Ini tugas siapa sebenarnya? Tugas semuanya. Menyetaharap bakti A, si B, si C, urang-urang tertentu nyuhan selesai. Maka tanyo tingat dengan program almarhum. Masalahnya han akan bisa selesai dengan mudah. Kalau seandainya masih banyak orang yang bermasalah, tapi mereka mengakui diri tidak bersalah. Betul. Nah, nyo masalahnya. Urang gekira dro gahana masalah, pada hakikatnya lang masalah. Nyo masalah yang paling parah untuk dana pegang. Meyakan ko kathim gay dok tapi tinggal ko bang ko kathim. Ko kathim kau bang. Prof. Pegah le prof.
Orang Aceh oronyo pertih gaya orang mengkilah boh. Betul. Orang mengkilah boh kere. Nah tidak orang mengkilah boh kere. Sampai tak minta orang urut. Tak rumpa orang urut. Yang jet ke masalah. Nah orang urut hantar jet tun. Tak jet tun hang jet urut. Betul sekali. Jadi oronyo serba salah lah. Betul. Makanya Rasulullah nak pegah. Inni la ab'asu la'anan wa innama yab'asu rahmatan. Ini langsung. Topoyen bak masalah tayo. Menyatanya umat Nabi Muhammad Rasulullah kalian pegah. Aku tidak diutuskan untuk saling mencaci maki. Terus dari mana kita sumber boleh mencaci maki? Hana alasan. Bahkan Nabi ini pegah. Ahsin ilaman asauka. Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepadamu. Ada sahabat mengatakan, wahai Rasulullah aku tidak mampu demikian. Kalau gata hana mampu tabalah kebaikan di atas kejahatan, paling tidak diam setelah mendapati kejahatan. Itu kita sudah termasuk orang baik. En hana tabalah gob jahati tanyo nyan kaget. Mengkibanti tugas Nabi. Wa innama yab'asu rahmatan. Aku diutuskan oleh Allah hanya untuk menyampaikan rahmat. Makna rahmat, bet salah dalam. Makna rahmat yang nepegah, yang dimaksud li Rasulullah adalah sesuatu yang diberi oleh Allah yang fungsinya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang rahmat yang sebenarnya. Rahmat ataupun nikmat, ma yukaribuka ilallah fahuwa rahmah. Wa ma la yukaribuka ilallah fahuwa azab. Andai kata na rahmat na nikmat getanya metamah dosa dengan Allah nyo azab. Contoh media oronyo. Betul. Media sosial nyo rahmat Allah. Idealisnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kita sharing lah berita-berita laga. Kita membuka kisah-kisah para ulama ataupun para rasul untuk gambarkan lagi yang kalian dalam kebaikan lah. Betul. Tetapi di saat getanya uronyo rahmatnyo tak gunakan untuk berbuat maksiat, maka ingat ini azab yang dipercepat. Abia, bahaya. Adakah itu indikasi semakin minimnya pemahaman agama bagi masyarakat getanya? Yang jelas. Bahkan lagi nyo terjadi karena tanyo hanali prinsip udip. Prinsip orang Islam adalah kaulan laina. Di antara prinsip orang Islam, artinya pondasi kehidupan, pilar untuk kita jalankan misi pada masa yang akan datang. Istilahnya kaulan laina. Berbicara yang lembut. Apa itu makna kelembutan? Itu tergantung daripada lisan. Di pegah haba lembut, nyendrok saya tapi hana lembut. Pekan karena ilung suara lung agak lagi yo. Sang medhet-het padahal gara-gara hantip dengun tu. Jadi dia tarik nafas gohon-gohon kan. Makna kaulan laina sesuatu yang tidak mengarahkan kepada kejahatan. Nyo prinsip kitanya uri Islam. Bahkan menyatanya umat Nabi Muhammad nata baca dalam Al-Quran. Bagaimana Allah mengarahkan Nabi Musa dengan saudaranya untuk menasihati Fir'aun. Nekirim Nabi Musa oleh Allah untuk ya nasihat Fir'aun. So Fir'aun hana pihak datang yang tahu. Kan? Pakan Allah Ta'ala kirim karena Fir'aun tak salah. Tapi Allah berpesan karena Allah netuh karakter Fir'aun, dia itu sombong, angkuh, tidak mau menerima kebenaran karena dia menganggap dia itu bisa semuanya. Ini kesombongan yang luar biasa. Akhirnya dalam Al-Quran manteng na pesan dari Allah. Bak Nabi Musa pun pegah. Wahai Musa, fakulalahu kaulan laina. Wahai Musa dan Harun, kalau kamu sudah bertemu dengan Fir'aun, maka berkatalah yang lembut kepadanya. Ya Allah. Artinya ingatkan mereka itu dengan kelembutan. Betul. Kelembutan itu ada pada iman. Ajak dia untuk beriman. Karena orang yang tidak paham dengan keimanan, tidak paham dengan nilai-nilai Islam, nyo bertentangan dengan kaedah tanyo tamu de belang donya yang terpegah trotori Islam. Tanyo nek jamun kalau kepegah, pun pegah lenek tanyo. Wate kepucap indatu tanyo jamun leh kepucap langsung baian. Tanyo na takun keun tayan. Tetapi nyen takun mentang tetapi hana dalam kehidupan. Cuman di lisan, bahaya yo. Maka menyat buno tapegah, adakah na indikator na indikasi yang bahwa getanya memahami yang bahwa generasi tanya uronyo kajauh dengan agama pasti. Maka ayah almarhumnya tak pegah ke almarhum karena yang kana pebut lagi nyola. Betul. Yang dimaksud li almarhum tentang TKD. Artinya menawarkan tentang pendekatan diri kepada Rabb
bil izzati di saat orang lain hanali cara hai mono tanyo kabeh mengeluh lah. Betul. Pada mulai lam tanda pegot nanggro kiban cara nanggronyo begot. Ayah sob inan uning ayah sob. Beliau tidak hilang konsep. Betul. Jadi di saat urang frustasi ka ketapres geter nabi tahu. Nya pajian got alah tapres geter nabi ta kan nya apa? Nyo putus asa. Tapi ayah getawarkan. Gure-gure tanyo urang-urang yang nak ilmunya getawarkan. Tapi ayah langsung geter nu lapangan peuna begah le ayah. Kalau kita ingin mendapati kehidupan yang lebih baik, mulailah dengan ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain na fiqh, na tasawuf dan na tauhid. Betul. Manya urang hana ituri Allah, nya masalahnya tamah berat. Makanya Allah na pegah na tanyang le Nabi Musa, wahai Allah, kiban cara ta pegah abangam Firaun lembut-lembut, jih nyan ti urah nama Allah. Na jawab le Allah, akan ada faedahnya. Putra faedah ya Allah, faedah antara lain wahai Musa, la'allahu yatazakkarun au yakhsha. Semoga dia itu mau beriman ataupun sebaliknya dia tahu dengan aturan. Betul. Nyo langsung yang nepeingat oleh Allah ba Nabi Musa dan inilah gaya yang Rasulullah bawa dalam kehidupan di saat berdakwah. Nabi hanana ajari urang untuk caci maki. Bahkan Sayyidina Jabir igayan jamun giak merempuk dengan Nabi ni apa gak? Jabir bin Salim. Ya Rasulullah, ahad ilayya ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong berikan perjanjian kepada saya. Artinya giak pubaiat drog. Betul. Na bedah Sayyidina Jabir ni merempuk. Jabir bin Muslim, ibni Muslim gayang kepegah ya Rasulullah. Putra pesantren kelun orangnya. Na jawab le Nabi singkat, wahai Jabir, menyagata talakian nasihat balung, menyagata tapegah dro sahabat lung pesan lung bak kata orangnya tok sikret Jabir. Putra ya Rasulullah, la tas banna ahadan. Jangan pernah kamu mencaci maki siapapun. Masya Allah. Menyegata saudara lung, menyegata sahabat lung, pesan lung bagata, la tasabbanna ahadan. Aku akan mengakui kamu sahabatku kalau kamu sudah tidak lagi mencaci maki. Man barokan gak nyangka pakai bat. Gedhet urang mungkin barang kahau ke. Menyahana pahian sama dengan kontan kerekam kerekum. Bak tabahuro gak nyana tegur le Rasulullah. Ya menghadap dengan Nabi. Dia nak nasihat le Rasulullah. Dia tahu kali gena nasihat. Kali nak pegah menon, nak pegah mendili Rasulullah. Pada ujung pertemuan gekeun. Ya Rasulullah, apa yang bisa engkau berwasiat kepadaku? Wahai Rasulullah, jangan engkau tinggalkan daku. Nak pegah le Nabi lung nalu kubah drone. Menyadron sahabat lung, pesan lung bak drone. Mulai uronyo sampai dengan tatubit lang donyanyo. Be eruh tanyo urang caci maki ur lain. Baik, Abia. Ketika realita di lapangan kita temui, yang bagian caci maki ketika kendati pun Rasulullah dengan cerita singkat yang Abia sampaikan tadi menunjukkan bahwa betapa maha rendahnya caci maki sehingga itu tidak diakui oleh Rasulullah sebagai sahabat. Yeah. Realita yang kita temui Abia, kondisi juga kan bukan hanya orang awam yang caci maki. Orang-orang intelektual, orang-orang berilmu, bahkan sebahagian daripada urang-urang tanyo yang dirangkang juga menggunakan narasi-narasi yang merendahkan tersebut. Pakon menan Abuya. Nyan pilucu lah. Mayatan pegah urang hana pendidikan berbicara sembarangan okey. Apa berang gerudut po. Betul. Menan lah sembat busodo semalo guda kaji. Tapi nyo yang guralam urang yang memang gatnyan punya punan gatnyan seorang tokoh, figur dan lain sebagainya dalam segala bidang masing-masing. Tapi kok bisa lagi nya? Mungkin bisa dikatakan. Tapi tayong hantaje fonis. Semoga getanyo bisa taprik sadro korola. Lung tinggal lu. Watene pegah le ayah Nabi nasihat watene. Tanyo tayak ber tujuan tanyo untuk taturi Allah. Tayak minta ilmu apapun bentuk ilmu. Karena apapun ilmu yang kita dapati, baik itu langsung ilmu agama ataupun ilmu yang bersifatnya dunia, tidak ada pengajar itu yang mengarahkan orang yang diajarinya untuk menyombongkan diri, enggak ada. Betul. Baiknya ilmunya dalam fakultas karena hana pendidikan untuk kejahatan. Iya. Ya kan? Kecuali
ilmu perampok. Hanar mai kula. Nek kula. Sebab cuma cuanya kan najai kula si. Hai pujai kula yak merenung. Ataupun yak berat lah pe tepeh hurungnya. Na pancurinya na gure na mursyidi. Tapi hanja hanai dina. Tidak ada pendidikan yang dilegalkan untuk mengajari kejahatan, tidak ada. Tidak ada, betul. Dengan segala bentuk kekerasan, tetap kebaikan yang didepankan. Betul. Maksudnya tadi mana? Pendidikan bak TNI, pendidikan bak Polri, nyokan dengan kekerasan, karena mereka akan berhadapan dengan masalah besar, bahkan nyawa taruhan. Jadi diajari karate, yang nan main karate kan main terdeti. Idrom lah macam, karena memang latihan kedendra. Cuman menau Rasulullah na pegah al ilmu nurullah la yahdi ila man asi. Nyo berbicara tatanya terkadang-kadang ada tangi yang orang na pendidikan. Kok bisa agaknya juga laganya terseret dengan hal-hal yang demikian. Padahal itu sangat sangat rendah. Padahal Rasulullah nyata-nyata na pegah. Sesungguhnya orang yang saling mencaci maki, orang yang saling membenci, sebenarnya al-musta'ab syaitani, al-musta'abani syaitani yatahayarani wa yatazakkabani dipegah oleh Rasulullah. Sesungguhnya orang yang sama-sama mencaci maki, sago jih caci kena, sagonyo caci kede, nyan sebutoi jih nyan kan urang nabi. Nya Urang kan urangnya. nyan kan urang. Ya. Nah urang yang punan tengah gemuk timang kejahatan. Iya. Karena dia urang ke nya ko nyotanya urace. Urace nah tingan te. Be ile ta pegah pulain. Hang tim kurang lang segala bidang. Betul. Be ile ta pegah pulain pungo hanje lebih go. Bedro be. Nya urang urace. Tetangnya urace. Ate kagum pagi tapi kerodrog langsung juga hut. Padum pungokah. Pajang ka pungokah aku pegah pajang pungolong. Jadi bangga ke gede. Betul. Padum pungokah ngaku timang pungolong. Ikah baru kena pungo, ikah baru kena pulih. Yang kena pakai macam pungosit. Padahal nyo karakter lah, peranan karakter udip yang sebenarnya menyekal lagi-laginya Nabi ne pegah. Maka jauhi. Putra jauhi hal-hal yang laginya. Sesungguhnya orang yang sedang mencaci maki dengan lawan bicaranya, dia itu sedang dikuasai oleh dua syaitan, idih na iblis, ino na iblis. Ya Allah. Iblis dipupake urang jih dengan urangnya, yang tujuan iblis dipupakenya putra untuk saling menjatuhkan. Betul sekali. Untuk saling mendustakan. Betul sekali. Drone na dawa long. Ya. Long ku dawa drone. Ya. I drone na pubruk long. Ilong pubruk drone. Betul. Nyan bak tamu pubruk. So yang menang dua tetap yang paling buruk. Kenapa? Menang long juga dalam kejahatan. Betul. Menyetekedi idron dan puputo idron dengan kebohongan, maka saya juga akan berusaha membohongi publik yang bahwa sayalah yang benar. Makanya pagi nyo syaram tuah Bandung menyajet anak pegah dan tak ingat bahwa bacanya getanyo nyo tuco Nabi Adam kan tuco iblis. Adam dan Siti Hawa makhluk mulia yang diciptakan dari surga. Betul. Dihadirkan sementara ke dunia untuk kelanjutan udip manusia. Tempat getanyo tujuh Nabi Adam ke lang dunia. Tempat tanyo sebenarnya dalam surga. Betul. Nek tanyo kaguo ke di dalam surga, tinggal anak tujuh goronyo dalam dunia. Betul. Dan ino dalam dunia na iblis sampai uronyo, bahkan sampai dengan kiamat, iblisnya akan berjalan dalam dunia. Iblis dipakat wo dalam neraka, Nabi Adam gehoi getanyo gewo dalam surga. Menyagetanyo tuco Nabi Adam, butoi tuco Nabi Adam. Karena iblis memang hana keturunan nih. Betul. Maka pahamilah, tempat kita bukan di sini. Kita tidak ada waktu untuk saling mencaci maki. Kita tidak ada waktu untuk saling fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Kenapa? Hidup di dunia singkat, maka percepatkan langkah untuk menuju dalam surga. Abia Mutua, kondisi hari ini seperti Abia sampaikan bahwa ini adalah wasilah menuju akhirat. Ya. Tapi realita juga caci maki, merendahkan, bahkan nyaris memfitnah, menghasut, pembunuhan karakter itu masif seingat Lun Abia. Itu mulai mengkristal di Indonesia dan merambah ke seluruh pelosok. Itu adalah 2017-2019 pasca menjelang pilpres ya. Kemudian setiap tahapan pemilu itu terus diwarnai dengan berbagai macam caci maki hingga sekarang merembes ke pilkada.
ada apa sebenarnya caci maki itu kaitannya dengan pemilihan pemilu maupun pemilihan kepala daerah? Ya, jadi tapi tanya, adakah pemilunya sama dengan tamah buku baru untuk tamah dasar. Ya kan? Buku baru. Jadi gurapi. Maka nyolek danyo untuk pribadi-pribadi lah, termasuk long sendiri, karena kita bukan manusia yang wajib benar. Betul. Gedanyo cuma bisa berusaha untuk berbuat yang benar. Tengah tamita urang yang ajari tanyo pada kebenaran. Kenapa kejadian caci maki, saling fitnah, saling benci dan lain sebagainya terjadi tapi orang pada pilkada? Nyo karena memang walaupun pegahnya je, menyelaginya terkejadian, menyanyo rumus cacian makian, tetap sifatnya hanya dunia semata-mata. Walaupun kepegahnya kuno pegat agama, ku pegat je, ku pegat lagi ku pegat je, menyetekedi nyo yang terjadi, nyo konsep, berarti yang kena akhirat. Dunia ansih. Berarti itu dunia untuk dunia. Padahal yang mau kita, ad-dunia mazaratul akhirah. Betul. Memilih pemimpin ini keharusan. Betul. Mesti pilih pemimpin. Kita ingin memilih pemimpin yang baik. Maka sebelum pemimpin ini ada, maka perbaiki diri dulu. Artinya lagi yang lah kiban umunan minyu ke urun doa, kiban yah menanane. Betul. Lahir pemimpin dalam rahim rakyat. Rakyat jahat, pemimpin juga jahat. Betul. Ayah kena sampaikan pesan-pesan terakhir. Kalau kita cari pemimpin, jangan cari kehidupan. Artinya bet tayak putun pemimpin ngan minta peng. Gedanya tengah minta peng, pun minta pemimpin. Minta pemimpin, bet minta peng. Dan kita harus berani mengorbankan kekuatan pribadi, artinya berdatim berjihad untuk lahir pemimpin yang good. Selama untuk masa pilkadanya, na cerita, na kehidupan, na cara untuk mendapatkan segala cita-cita, kita menghalalkan segala cara. Inilah dunia yang memang duniawi yang akan berujung dengan fitnah yang luar biasa. Mati hantalaman iman, bahaya tayo caci maki mihanai pemaah legau. Masya Allah. Lebih mangat tak taubat 70 ribu dosa dengan Allah daripada tak taubat saboh dosa dengan manusia. Masya Allah. Jadinya semoga getanyo mandum yang na di bumi Aceh khususnya, le getanyo maulah taparik sadro kedro. Karena orang yang zalim nyo hana cerita agaknya akan mendapati rahmat Allah dunia dan akhirat. Man pakan haba lagi nyo bisa terjadi juga ba urang pendidikan. Tua tak pegah penuh. Nabi ni pegah al ilmu nurullah la yahdi ila man asi. Kita mesti mengakui diri. Putra tak akui draw, tanyo juga na salah. Betul. Ilmu yang na bak getanyo han berfaedah untuk lebih gad udip dunia dan akhirat, menyemantang dalam arti getanyo dosa yang belum dimaafkan oleh Allah. Begitu berat Abia ya. Berarti nyo tinggal haipu. Tamu parik-parik sahadraw lah. Betul. Mujahadah dengan Allah, lagi maaf, tak taubat. Lebih-lebih dengan suasana yang sangat mendekati dengan putra berdemokrasi semuanya. Betul. Berarti pesta rakyat lah. Semoga lagi tanya mandum kubu A dan B, C, D, siapapun. Maka tanya tujuan kan untuk dunia semata-mata. Tapi na anak tujuh getanyo yang akan ditinggal di dalam dunianya, lihat tanya tawaba Allah. Maka titiplah kebaikan-kebaikan ba anak genayo. Cara titip yang lebih selamat. Kun Imam Al-Ghazali, ad-dinu aslun. Agama pondasi kehidupan. Dunia itu atih genarih agama. Manya dunianyo nanggronyo haitim peremen agama nanggronyo lam hana kehidupan. Ad-dinu asasun, agama pondasi. Wal maliku harisun. Pimpinan yang lahir dalam masyarakat ini bukan penguasa, tapi penjaga. Penjaga. Apa yang dijaga? Menjaga amanah dan ketentuan Allah. Menyanyi tujuan, insya-Allah taala akan mudah ba tamatu. Mungkin cacian makian pi akan gada. Bu putra faedah. Bedah tanyo tak tena urunji, bedah urunji tena urunji. Yang laba apa? Saling menjatuhkan. Ini bukan ajaran yang sehat. Betul. Dan hana kehidupan dalam agama tanyo yang membolehkan untuk saling caci maki dan lain sebagainya. Nyo juga
baik gak pegah andre. Berarti yang ke pegah leabianya yang ke tim teh. Idra ku kon tim teh dia temena hanjil. Ke semua ya. Jadi agama kepetren kan ke tim teh, kan ke calon pejabat, tetapi agama kepetren untuk orang beriman. Baik Abia, waktu yang membatasi kita untuk bertemu pada hari yang berbahagia ini masih banyak narasi-narasi indah yang kami harus kaji dari Abia. Namun waktu yang membatasi kita para sahabat demokrasi dimanapun Anda berada. Demikian caci maki, memfitnah, menghasut dan merendahkan bukan risalah dari Rasulullah. Pilkada jangan menjadi wasilah untuk menggapai dosa menuntun Anda ke dalam neraka. Tapi jadilah pemilihan kendati pun tidak sama. Kita tetap bersaudara, saling menghargai. Karena pilkada adalah pesta kita untuk kita. Saya Akmal Abzal, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abia. Ya.